Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bagi saudara yang punya anak di rumah, ada hal penting yang perlu dibiasakan supaya menjadi keluarga yang selalu tenang, damai, dan mencerminkan sebagai keluarga yang berkualitas dalam hubungan kesehariannya. Antara lain, orang tua hendaknya menghargai anak sebagai orang dewasa yang masih bertubuh kecil. Caranya, hormati dia, dengarkan suara hatinya, dan kabulkan apa yang dia inginkan. Motivasikan dia, beri motivasi supaya lebih semangat. Dan anak yang sedemikian ini akan merasa dirinya dihargai sebagai sosok pribadi yang punya masa depan. Biasakan hubungan antar anak, misalnya memanggil panggilan-panggilan yang saling menghargai. Yang lebih tua manggil adik, yang lebih muda manggil mas atau mbak. Ini akan menjadikan pribadi anak itu bisa menghargai orang lain. Karena kalau anak dibiasakan dalam suasana bisa menghargai, maka dia kelak akan pandai menghargai orang lain. Ini yang pertama. Dan biasakan yang kedua, anak diberikan challenge atau tantangan-tantangan kecil yang sebagai bentuk tanggung jawab. Misalnya, kalau anak melakukan kesalahan, maka tebuslah kesalahan itu dengan cara menugasi anak itu sebagai bentuk tanggung jawab dengan tugas yang mungkin bagi anak susah, tetapi dia merasakan saya punya prestasi dalam hidup ini. Saya tadi menghilangkan misalnya kunci, tapi dengan kehilangan kunci itu saya bisa mencari tukang kunci sendiri, kemudian saya pesan kunci misalnya, atau beli apa begitu. Anak itu akan merasa saya bisa punya prestasi dalam hidup ini, mengatasi persoalan. Dan lama-kelamaan dia akan menjadi punya tanggung jawab sekaligus kedewasaan sikap. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba anak diberikan gambaran ke depan tanggung jawab dia itu sebagai apa besok setelah menjadi orang. Tanya cita-citanya. Kamu besok ingin jadi apa, nak? Suara hati anak itu tidak akan menjadi ketetapan pasti, terus akan berubah-ubah, tapi dengarkan apa suara hatinya dan dorong sebagian dari keinginannya itu dengan memberikan fasilitas. Misalnya saya kepingin menjadi A gitu. Nah, untuk menuju kepada A itu harus tahapan-tahapan itu dibantu oleh orang tua sehingga anak merasa dirinya, oh saya cocok, passion saya di sini. Saya akan melakukan ke depan besok setelah jadi orang seperti ini. Sekarang saya akan menata diri saya, kemampuan saya, dan orang tua memfasilitasi semua itu sehingga anak merasa saya memang cocok di sini. Banyak anak yang kemudian sukses masa depannya karena dilatih mulai dari kecil itu. Yang ketiga, jangan lupakan bahwa orang tua tetap sebagai orang tua yang harus dihargai dan dihormati oleh anak. Ya, kita tidak ingin menjadi raja lah di rumah itu, tetapi bagaimana menghargai orang yang selayaknya dihargai itu dibiasakan dari kecil. Kalau dipanggil, diberitahukan, nak, kalau dipanggil orang tua segera datang. Kalau dipanggil jangan sampai orang tua itu dengan suara keras, cukup dengan biasa-biasa tapi anak peduli. Ini kebiasaan menghargai orang tua. Apalagi kemudian 3 kata yang harus dimunculkan pada perilaku anak itu. Biasakan anak itu, pertama, mohon maaf. Minta maaf kepada orang tuanya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Biasakan kalimat itu. Yang kedua, minta tolong ya Bu, minta tolong ya Pak. Itu kalimat sederhana, tapi kalau menjadi orang
besok dia akan dihargai orang lain karena kebiasaan minta tolong itu. Minta tolong itu sebenarnya kan perintah halus. Minta tolong itu merintah orang lain dengan cara merendah. Baru yang ketiga, mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Ini menjadi kata kunci. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Mbak, terima kasih Dek. Kepada semua orang biasakan berterima kasih sehingga dia akan menghargai orang lain dengan kemuliaan, dan besoknya dia akan memuliakan orang lain karena kebiasaan berterima kasih yang ditanamkan sejak kecil itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jangan lupakan anak kasih pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat dalam hal bagaimana religiusitas anak ditanamkan dari kecil. Makan dengan berdoa itu penting supaya anak merasa bahwa apa yang disuapkan ke lisannya itu pemberian dari Tuhan, dari Allah. Religiusitas, keagamaan, spiritualitas ditanamkan dari kecil supaya anak merasa dirinya tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang memberikan dia kenikmatan, dan dari kenikmatan dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi menjadi orang yang sukses masa depannya. Jadi kalau seluruh rangkaian kehidupan yang sederhana ini dibiasakan dari kecil, insya Allah anak kita akan menjadi pribadi yang unggul, maksimal, punya etos kerja, tanggung jawab, sekaligus dia menjadi orang yang punya pondasi hidup yaitu keagamaan yang kuat. Mudah-mudahan manfaat. Selamat terus berjuang saudara-saudara, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.